Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Sahabat-sahabat sekalian, masih terkait tentang isu ijazah Bapak Jokowi yang kemudian digoreng oleh para barisan pembenci yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemburu ijazah palsu Jokowi, itu kemudian mendapatkan respon yang sangat menohok dari salah seorang advokat di Republik Indonesia ini yang juga sebagai mantan politisi Partai Demokrat. Siapa lagi kalau bukan Dr. Togar Situmorang. Dalam kesempatan kali ini Dr. Togar Situmorang jelas mengatakan bahwa sebenarnya mereka yang kemudian menggugat ataupun meminta agar ijazah Pak Jokowi diperlihatkan, ijazah asli Pak Jokowi dibuka ke publik, itu adalah orang gila. Dan pikiran mereka sebenarnya lah yang gila, otak mereka sebenarnya yang palsu. Dan juga Bung Togar mengatakan bahwa mereka ini memang agak lain. Jadi memang sebenarnya mereka ini agak lain. Apa kapasitas dan kredibilitas mereka sehingga mereka menuntut agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya? Kalau mereka bukan penegak hukum, mereka bukan jaksa yang kemudian memiliki wewenang untuk melihat dan menyaksikan ijazah dari Bapak Joko Widodo. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap pada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Jadi terkait adanya statement, tuduhan, lantas juga orang sekumpulan itu memaksa Bapak Joko Widodo untuk membuktikan ijazah beliau asli atau palsu. Nah, ini ternyata polemik ini terus tidak pernah berakhir. Betul. Padahal sebelumnya juga kita pernah dengar ada orang yang bernama Bambang Tri itu sama satu ulama kalau nggak salah itu telah divonis 6 tahun. 6 tahun terkait penjara. juga podcast dan dikenakan undang-undang ITE tentang adanya ujaran kebencian terkait ijazah Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat ini semua, benang merahnya kan sumbernya tinggal satu, yaitu ijazah yang digunakan sama beliau untuk apa, kemana, dan bagaimana, serta diperuntukannya apa. Kan begitu? Nah, selama ini kan kita tahu Pak Joko Widodo ini kan seorang birokrat, bukan seorang politisi, tapi seorang birokrat, di mana di awal dia adalah seorang pengusaha kayu atau mebel, berangkat dari usaha keluarga, lantas beliau maju menjadi seorang wali kota, kalau nggak salah 2 periode ya. 2 periode. Lanjut lagi beliau naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Betul ya? Kebetulan gubernurnya nggak main-main, gubernur ibu kota DKI Jakarta. Nah, setelah beliau jadi gubernur, beliau masuk ke bursa calon presiden, calon presiden. Akhirnya, puji Tuhan, beliau terpilih menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode yang ke-7, dan itu dia 2 periode, artinya selama 10 tahun 2 periode. Nah, kalau kita ikut daripada secara general atau secara umum, itu kan yang memverifikasi, mengklarifikasi, menlegalisir, atau yang memang berkompeten dalam hal sah atau tidaknya seorang calon untuk maju menjadi calon pemimpin satu daerah, bahkan satu kepala provinsi negara, ataupun sebagai kepala negara, itu kan tidak main-main. Dimana kita tahu di situ pasti ada yang namanya TNI, pasti ada namanya kejaksaan, pasti ada yang namanya kepolisian,
pasti ada yang namanya orang akademis. Semua kumpul di dalam yang namanya KPU, ya, itu kumpul mereka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi tentang kebenaran dokumen seseorang. Itu dulu. Jadi nggak gampang. Ya, kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi Presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Karena kenapa? Kenapa harus Jokowi yang harus dirongrong? Sementara beliau itu adalah presiden kita. Suka tidak suka, beliau adalah pemimpin kita 2 periode. Nah, untuk apa kita rongrong kedaulatan bangsa kita, seorang pemimpin negara kita, dengan cara-cara yang memang menurut saya pribadi tidak elegan dan tidak elegan. Betul. Bahkan tadi saya bilang sudah ada putusan juga terkait undang-undang ITE, dan kita dengar juga katanya ada lagi orang menggugat di pengadilan yang akan bersidang nih di Solo. Itu pun orang ternyata pada saat dia maju, kalau nggak salah ya, maju dia caleg atau apa, dia juga tersangkut itu, ya, terkait dokumen palsu juga. Waduh. Ini gimana coba? Ini namanya maling teriak maling ya guys ya. Legal standingnya hari ini sudah menjadi statusnya seorang tersangka. Nah, ironis di sini. Jadi secara umum, secara general, saya dari segi hukum itu sudah kelar. Sudah kelar. Artinya klarifikasi dan verifikasi melalui melalui institusi yang ditunjuk undang-undang yaitu KPU dalam hal penyelenggaraan pemilihan daerah itu sudah kelar secara hukum. Kepala daerah. Nah, secara kebijakan publik, beliau itu sekarang kan bukan seorang presiden. Betul. Beliau sudah orang bukan biasa. Seorang presiden. Sekarang Sudah menjadi bukan warga siapa-siapa. sipil. Kenapa masih dirongrong? Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir. Memang agak Tapi ada netizen lain. yang bertanya, Bang, sebenarnya boleh kasih seseorang itu meminta kita harus menunjukkan ijazah palsu, Bang, secara hukumnya, Bang? Tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Contoh misalnya. Dengar saya- tuh kalian ada seorang para datang, pemburu ijazah Jokowi. "Dokter, kamu dokter ya?" "Ya, saya dokter." "Tamatan mana?" Saya sebutkan, "Saya adalah tamatan Universitas Udayana." "Mana ijazahmu?" "Apa haknya dia?" Apa Minta ijazah haknya saya. dia? Gila kan? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Ada orang juga bilang, "Togar, itu mobil kamu?" "Ya, itu mobil saya." "Mana STNK-nya? Mana BPKB?" "Mau ngapain? Lu mau beli mobil gue?" Betul nggak? Itu narasi itu loh, sederhana. Atau Togar, lu udah kawin ya? Udah. Lu punya istri. Nah, orang kan bertanya, "Mana surat nikah?" Kan orang gila namanya. Betul nggak? Betul nggak? "Mana surat nikah lu?" Itu orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, "Mana Pak Jokowi ijazahmu?" Itu orang gila lah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, otakmu yang palsu. Otakmu yang palsu. Jadi, hal-hal kayak gini Aduh. Otak yang kalian memang tuh tidak yang elok. palsu. ya dipertontonkan di depan publik. Apalagi menyangkut seorang Bapak Joko Widodo. Yang seperti tadi saya bilang, untuk yang namanya election, pemilihan, dia sudah jenjangnya terlampaui jauh. Wali kota, gubernur, dan kepala presiden, pemerintahan Republik kepala negara. Berarti bisa dibilang di luar nalar gitu, Bang. Harus ada minta-minta gitu pembuktian jasa palsu gitu, Bang. Agak lain. Agak Kayak judul film, lain. Itu kayak judul film agak lain tuh. Agak lain. Kalau orang Bali bilang, "Hai-hai." Agak gitu loh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira apa yang kemudian menjadi statement yang disampaikan oleh Bung Togar Situmorang ini sangat memukul, sangat
apa istilahnya ini, membungkam omon-omon dari para pemburu ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya bukan ijazah Pak Jokowi yang palsu, tapi otak kalian yang palsu. Dan juga kalian ini orangnya agak lain. Kok bisa? Kredibilitas apa, kapasitas apa yang kemudian menjadi dasar bagi kalian untuk kemudian memaksa Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya? Ini kan tidak masuk akal. Seperti yang dicontohkan oleh Bung Togar ini, bahwa misalnya ketika kita ditanya apakah kau sudah menikah, istrimu mana, coba lihat buku nikah, kapasitas kamu apa? Emang gila ini. Waduh, waduh, waduh. Padahal sebenarnya di beberapa tahun silam, kalau tidak salah itu 2019, 2020 sampai 2021, itu kemudian sudah ada yang kemudian pernah menggugat terkait tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Ada Bambang Tri, Egy Sujana, dan juga Gus Nur, yang kemudian membuat Sugi Nur dan juga Bambang Tri mendekam di penjara selama 6 tahun. Artinya ini menjadi pelajaran bahwa apa yang kalian tuduhkan sebenarnya itu adalah hal yang tidak berdasar. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.